Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan berikut ini akan dibabar tentang salah satu asma yang sudah tidak diragukan lagi asror yang terkandung di dalamnya maha dahsyat, yaitu asma basmalah, sebagai wasilah permohonan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma ini bersumber dari salah satu kitab yang disusun begitu rapih oleh Syekh Ahmad Dairobi yang sangat masyhur di kalangan ulama-ulama hikmah. Karena kandungan bahasa di dalam kitab tersebut isinya sangat mudah dimengerti dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda halnya dengan kitab-kitab hikmah kuno yang masih tersimpan dengan usia ratusan bahkan ribuan tahun, yang isinya lebih sulit untuk dipahami ketika akan diaplikasikan atau dipraktekkan, karena masih sangat banyak terkandung dari isi maknanya serta masih terkandung rahasia-rahasia hikmah yang masih tersembunyi. Di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tiap-tiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, maka pekerjaan tersebut itu akan terputus sedikit berkahnya. Hadis riwayat Al-Hatib dalam Al-Jami, dari jalur Ar-Rahawai dalam Al-Arba'in, As-Subki dalam Tabaqotnya. Dan masih banyak keterangan-keterangan lainnya yang bersumber sampai kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Syekh Imam Ahmad bin Al-Buni berkata, ketika diturunkan asma lafaz Bismillahirrohmanirrohim, semua malaikat penduduk ahli langit bergembira, dan singgasana alam Arasy pun bergetar menyambut turunnya lafaz Bismillahirrohmanirrohim, yang diiringi oleh para malaikat yang jumlahnya tidak bisa dihitung oleh bilangan tangan. Ketika malaikat Jibril alaihi salam turun menemui Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang dizolimi oleh Raja Namrud dibakar dalam kobaran api, terlihat pada sayap malaikat Jibril alaihi salam yaitu lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian terdapat rahasia keajaiban yang agung pada cincin Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu tertulisnya lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Tertera juga pada keajaiban sebuah mukjizat rahasia yang agung di dalam tongkat Nabi Musa alaihi salam atau Aso Musa, tertulisnya lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Asma basmalah merupakan salah satu asma yang sangat banyak sekali faedahnya, bahkan mufakat para ulama bahwa fadilah, khasiat serta manfaatnya asma basmalah tidak dapat dihitung dan tidak dapat dibilang. Berikut di bawah ini fadilah dari asma basmalah di antaranya. 1. Dicintai oleh semua makhluk. 2. Dihormati serta dimuliakan oleh semua makhluk. 3. Menarik serta mendekatkan rizki, baik secara lahir maupun gaib. 4. Untuk penjagaan serta keselamatan dimanapun berada. 5. Dapat menundukkan semua golongan jin. 6. Tidak akan tergelincir ketika berjalan di atas air. 7. Dapat menyembunyikan diri dari penglihatan orang zolim atau halimun atau samar, baik secara dohir maupun secara gaib. 8. Sebagai wasilah melariskan dagangan dan melancarkan usaha apa saja. 9. Dapat mengirimkan suara dari jarak jauh. 10. Menarik khodam yang membantu. 11. Tahan terhadap segala macam sajam atau tumpul. 12. Dapat mengobati penyakit lahir maupun batin. 13. Tameng perisai atau anti sihir, ilmu hitam, tenung dan sejenisnya. 14. Dapat menawarkan bisa binatang atau dapat menawarkan bisa racun. 15. Mahabah khusus dan mahabah umum. 16. Terlindungi dari gangguan jin, syaiton, makhluk jahat atau zolim, serta hewan buas. 17. Menumbuhkan aura wibawa yang besar. 18. Untuk pengobatan, penglarisan dan menetralisir tempat usaha, asma basmalah dibacakan ke air lalu diminumkan atau disiramkan di sekitar tempat tersebut. Lafaz basmalah dibaca 786 kali kemudian asma basmalah dibaca 3 kali. 19. Untuk mengusir dan mengobati yang terkena gangguan sihir dan sejenisnya, dibacakan pada air lafaz basmalah 786 kali, kemudian asma basmalah dibaca 3 kali, kemudian diusapkan ke seluruh anggota badan yang sakit. 20.
Untuk membuat minyak dan melihat makhluk gaib. Lafadz basmalah dibaca 786 kali, kemudian baca asma basmalah 3 kali. Dibacakan ke misik tanpa alkohol lalu tiupkan, kemudian dioleskan di antara dua alis. Dan masih banyak manfaat yang dapat didayagunakan lagi ketika sudah teristiqomahkan. Bahwasannya terdapat rahasia bilangan lafadz Bismillahirrohmanirrohim yang jumlahnya terdiri dari 19 huruf yang banyak mengandung faedah, dan ketahuilah bahwa penjaga neraka berjumlah 19 malaikat pula. Dari keterangan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin selamat dan tidak masuk dalam api neraka selain menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah memperbanyak membaca Bismillahirrohmanirrohim dalam tiap-tiap gerak dan usahanya yang baik, dan bukan dalam perkara maksiat. Atau dengan kata lain, barang siapa yang senantiasa membaca Bismillahirrohmanirrohim, maka selamat dari bala dan bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang berzikir dengan membaca lafadz Bismillahirrohmanirrohim, kemudian ia ikhtiar kasab mencari rizki dan kebutuhan apa saja, maka dengan izin Allah akan dimudahkan serta dianugerahkan rizkinya yang halal dan dengan jalan yang tidak disangka-sangka sama sekali dan tidak terduga-duga, dan diberikan kehaibahan sir di dalam hatinya ketika dilihat oleh semua makhluk. Dengan berzikir membaca lafadz Bismillahirrohmanirrohim bahwasanya telah menghubungkan ruhani lahir batin secara khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan golongan khodam ruhani dan para malaikat di dalam asma Bismillahirrohmanirrohim ini, yang dikomandani oleh malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Sayyid Kahyalin alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam, dan malaikat Israfil alaihi salam. Untuk tata cara dalam mengamalkan asma basmalah ini, lakukan masa riyadoh selama 7 malam dengan aturan seperti berikut ini. Alangkah baiknya jika dibarengi dengan berpuasa 7 hari yang dimulai hari Jumat atau puasa biasa atau jika mampu. 1. Harus selalu mempunyai wudhu. 2. Tawasul. 3. Ba'da sholat isya membaca lafadz basmalah 786 kali. Serta selama masa riyadoh setiap selesai sholat fardu lafadz basmalah dibaca kembali 113 kali. 4. Dilanjut dengan membaca asma basmalah 13 kali. 5. Memperbanyak sholawat. 6. Selesai masa riyadoh 7 hari pada hari Jumatnya pergi ke masjid jami'. Sebelum masuk diwajibkan untuk bersedekah semampunya, dapat berupa uang atau makanan. Selesai sholat Jumat bacalah asma basmalah 3 kali. 7. Istiqomahkan asma basmalah didawamkan secara rutin ba'da subuh dan maghrib 3 kali. Atau ba'da sholat fardu hanya lafadz basmalahnya saja dibaca 113 kali. Untuk mempunyai hajat apa saja, maka hanya dibaca lafadz basmalah 786 kali, kemudian bacalah asma basmalahnya 3 kali. Jika dalam keadaan darurat atau terdesak, maka cukup dibaca lafadz basmalahnya saja 13 kali tahan nafas. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala hajat akan dikabulkan oleh Allah. Khodam dari asma basmalah ini sendiri yaitu bernama Sayyid Kahyalin. Inilah asma basmalah yang dimaksud. Ilahi anta maksudi warridoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Ya Bashir, Ya Sami, Ya Malik, Ya Allah, Ya Latif, Ya Hadi, Ya Rozak, Ya Hanan, Ya Mani, Ya Muti. Allahumma ini asaluka, bi'azomati bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bijalali, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bijamali, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bikamali, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bisana, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bibaha, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, syana, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bidia, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, binuri, bismillahirrohmanirrohim.
Wa asaluka, bitasrifi, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bihoso, si, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bimakomi, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bilatho, fi, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, biasrori, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, bihaibati, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka, biroko, iki, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka bidakoiki, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka bimuluki, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka bihurufi, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka biibtidai, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka biimdadi, bismillahirrohmanirrohim. Wa asaluka bi hatoti, bismillahirrohmanirrohim. Wa antat fulani, fikana fiha, wa anta mudani, min hadadiha. Wa antar zukoni, bihakiha, ilahi alkihilin, miftahizirin, alazi mukafal muarif. Hata antikofi, kuli bidayatin, bismikal badil bakil, baril, baishil, basitil, batinil lazi, iftatahta bihil kula, hartimi masturi, wa anta bilahu, fa anta bari, ala kuli bidayati, walakas syukro, ya baki, ala kuli, nihayati, antalba, ishi, likuli khoiri batini, baligul, ayatil umuri, kuliha basiti, arzakil, alamin. Barikallahumma alaya, fil akhirina, kama barokta alaya, Sayyidina Ibrahima, inahu minka wa ilaika, wa inahu bismillahirrohmanirrohim. Ilaihi asaluka, bismillahirrohmanirrohim, wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anta fali, kaza wa kaza. Inaka ala kulli sayyin qadir. Inama amruhu, iza aroda say'an, an yakula lahu, kun. Sebutkan hajatnya, fayakun. Untuk tawasul silahkan boleh menggunakan tawasul umum. Demikianlah babaran mengenai asma basmalah. Semoga menjadikan lebih baik dan bertambah nilai dalam segala hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu penuh keyakinan terhadap Allah, segala sesuatu cepat atau lambat Allah akan berikan sesuai dengan pertanggungjawaban yang kita mohonkan. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.